Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para ikhwan dan juga para pemirsa streaming Zawiyah Tarbiyat Tijaniyah Jakarta yang dirahmati Allah, marilah kita di pagi yang cerah ini sejenak mengistirahatkan hati dan pikiran kita dari urusan-urusan duniawi, dan mari kita mencoba berselancar ke dunia gaib dan berbicara tentang perkara-perkara khusus yang Allah limpahkan kepada makhluknya. Di antara perkara-perkara khusus tersebut ada yang namanya ilmu, ada yang namanya asrar, ada yang namanya futuhat, tajalliyat, dan macam-macam. Apa maksud dari istilah-istilah ini? Ya, sebagai orang yang mengamalkan thariqah, karena orang thariqah akan mengalami, maka penting juga kita tahu maksud dari istilah-istilah ini, sehingga ketika kita mengalami, kita bisa menentukan apa yang kita dapatkan dari limpahan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian dari mana kita mengetahuinya? Ya dari orang yang sudah tahu. Orang yang diberitahu duluan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai pengamal wirid thariqah Tijani, ya kita berpegang dengan acuan yang disampaikan oleh guru kita, guru tunggal kita, Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Para ikhwan rahimakumullah, dalam satu kesempatan dijelaskan oleh Syed Ali Harazim dalam kitab Jawahirul Ma'ani, sahabat bertanya, sahabat Syekh, wasaltuhu radhiyallahu anhu, dan saya bertanya kepada guru kami, guru kita Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu, anil farqi bainal ulumi wal asrar wal futuhat wal mawahibi wal fuyudat wal haqa'iq wal daqa'iq wal tajalliyat wal musyahadat wal mukasafat wal ma'arifi wal hadrat wal maqamat wal manazil wal anwar wal waridat wal ahwal. Jadi dalam satu kesempatan para ashabus syekh bertanya kepada Sayyidi Syekh radhiyallahu an tentang perkara-perkara istilah-istilah yang ada dalam perjalanan rohani manusia menuju Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam perjalanan rohani tersebut Allah melimpahkan karunia-karunia khususnya kepada manusia yang sedang mengadakan perjalanan tersebut sebagai bekal. Ya. Di antara nama-nama yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, yang pertama ulum, ilmu, macam-macam ilmu. Sehingga kalau kita ingin tahu siapa yang banyak mengetahui perkara zahirnya alam semesta, termasuk juga perkara batinnya alam semesta. Ya. Itu mereka yang dapat ilmu zahir dan ilmu batin. Cuma karena dulu mereka ini orang-orang sufi ini mojok, ya, makanya istilah kata zawiyah itu pojok. Kenapa kok disebut pojok? Karena ketika umat Islam digempur dan kalah dalam peperangan yang mengakibatkan runtuhnya kerajaan dinasti Abbasiyah di Baghdad,
Maka orang-orang kafir Eropa yang mereka rebut pertama dari umat Islam adalah ilmu. Mereka sadar. Ya. Walaupun yang menghancurkan kerajaan Islam pada saat itu adalah Kubilai Khan, Raja Mongol. Tapi mereka tidak tertarik dengan ilmu yang ada pada umat Islam. Mereka lebih haus pada kekuasaan. Coba ini. Jadi lebih haus pada kekuasaan. Makanya mereka tidak mikir dengan ilmu. Orang Eropa ya, yang tadinya berada pada kegelapan ilmu pengetahuan, kemudian dia menyadari betapa mereka tertinggal dari umat Islam. Maka ketika ada kesempatan, yang mereka ambil adalah kitab-kitab penting dalam perpustakaan kerajaan Abbasiyah tersebut, diambil aslinya, ya, satu-satunya dibawa, ya. Kemudian sisanya agar supaya umat Islam terputus dari ilmu dibakar. Sehingga Sungai Tigris pada saat itu berwarna hitam karena abu, ya, arang yang ditimbulkan dari pembakaran kitab-kitab tersebut. Kemudian di samping itu juga berwarna merah. Kenapa? Ya dari darah para ulama dan umat Islam yang dijagal oleh orang-orang tentara salib. Sehingga itulah yang terjadi ketika Islam kalah, memang digitukan. Tapi yang sampai saat ini dilukiskan sebagai teroris dan macam-macam orang Islam yang dituduh. Padahal kalau berbicara teror, ya mereka yang tukang teror. Dan ini berlangsung mulai dulu sudah model kayak begini ini. Jadi bukan hanya sekarang, sejak zaman dulu. Bahkan ketika yaitu runtuhnya kerajaan Abbasiyah, ya, orang-orang Islam yang sikoh dengan keimanannya, ya dituduh dengan istilah-istilah macam-macam. Kalau zaman Belanda, para pejuang dikenal dengan ekstremis. Itu. Kemudian belakangan, ya orang-orang yang tidak mau tunduk pada Amerika dikasih label teroris. Kemudian juga sekarang orang-orang Palestina, ya orang Israel nyebutnya dengan teroris. Padahal siapa yang menteror? Ya mereka. Jadi maling berteriak maling. Karena kondisi tidak menguntungkan terhadap umat Islam, termasuk juga terhadap ilmu pengetahuan. Jadi kondisinya sudah tidak terbendung, maka orang-orang dari para ulama dan aulia yang punya kesempatan untuk meninggalkan Baghdad, mereka berlari ke gunung-gunung, menyingkir ke gunung-gunung dan membuat pesantren-pesantren, membuat tempat-tempat ibadah yang sifatnya lebih bersifat pada bagaimana membentuk kembali jiwa umat Islam yang sudah sempat terkontaminasi dengan cara-cara orang kafir dalam kehidupan sehari-hari. Tempat-tempat terpencil tersebut, ada yang di atas gunung, ada yang di lembah, intinya sulit terjangkau. Maka tempat itu dikenal dengan zawaya. Ya, jamaknya dari zawiyah. Zawiyah itu tunggal, jamaknya zawaya. Di tempat itu kitab-kitab dipelajari ulang. Jadi mereka membawa kitab-kitab itu ke tempat mereka ngungsi, disitulah mempelajari ulang dan membesarkan kembali ruh Islam. Karena di sini letaknya ruh Islam. Sebagaimana Nabi menyatakan, bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi Islam adalah perbuatan zahir, ya, yaitu sholat dan macam-macamnya, didasari keyakinan. Kemudian bagaimana kita beribadah dengan teori yang ada pada fikih dan
keyakinan yang dibimbing dengan teori tentang keimanan, ya, perpaduan dari keduanya ini melahirkan akhlakul karimah. Akhlak sebagaimana Nabi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak sebagaimana Nabi sholat sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak sebagaimana Nabi, ya, dalam beribadahnya punya keyakinan dan hati yang hadir di hadirat Allah Subhanahu wa taala, termasuk setelah mereka terbang ke luar angkasa dalam ibadahnya, maka mereka kembali ke muka bumi dengan membawa sikap rahmatan lil alamin. Adab tingkat tinggi sebagaimana Nabi ketika selesai dalam Isra dan Mi'rajnya, dia menemui masyarakat dan menyampaikan dan dengan segala tantangan yang beliau alami. Kemudian tempat-tempat, ya, para ulama ini membuat penggodokan itu, ya, kawah candra di muka itu, itulah yang dikenal dalam bahasa Arab istilahnya zawaya atau zawiyah, yaitu mojok, ya, dari kota ke gunung-gunung. Dan itu juga yang dialami di Indonesia. Di Indonesia berhadapan dengan Belanda, berhadapan dengan Jepang, berhadapan dengan Portugis. Ketika kondisi sudah benar-benar tidak aman di kota, maka para ulama, wabil khusus para aulia, mereka nyingkir ke daerah-daerah terpencil yang sulit terjangkau. Dan ini ternyata saya lihat dalam kenyataan, ya, di dunia manapun, termasuk bagaimana, di mana tempatnya Shaolin, di atas gunung. Ya, padepokan-padepokan silat, mau di Indonesia maupun ini di atas gunung, bukan di tengah kota. Mereka turun gunung setelah mampu menyelesaikan masalah-masalah kehidupan. Sehingga, ya, silat-silat yang ada, silat manapun, ya, setelah menguasai ilmu silat, ada pelajaran menguasai dirinya. Jadi punya kemiripan semuanya. Demikian juga dalam Islam. Kemudian dalam perjalanan menata rohani ini, agar supaya zahirnya benar kita beribadah sesuai dengan ketentuan syariat, hatinya benar sesuai dengan ketentuan bagaimana Rasulullah meyakini Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, dan semua yang wajib kita yakini. Nah, inilah lahirlah ilmu, disiplin ilmu yang dikenal dengan ilmu tasawuf, yang lebih fokus membahas tentang akhlakul karimah. Akhlak kepada Allah, akhlak dengan Rasulullah, akhlak dengan guru-guru, akhlak dengan sesama muslim, akhlak dengan orang di luar Islam, dan akhlak terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Jadi para pemirsa dan ikhwan rahimakumullah, ya, dalam berbicara tentang ini, ya, tentang akhlakul karimah ini, ada istilah-istilah yang perlu diketahui, ya, diantaranya adalah ilmu. Kemudian yang kedua asrar. Asrar ini rahasia. Ya, jadi bagaimana, ya, sesuatu yang rahasia yang ada di balik yang kita amalkan. Sehingga amalan orang-orang sufi bukan hanya bacaan, tapi kekuatan dahsyat yang terkandung dalam bacaan itu. Inilah yang dikenal dengan ilmu asrar. Bagaimana asma ini? Bagaimana cara pemakaiannya? Bagaimana terbitnya? Dan macam-macam rahasianya dijelaskan dalam ilmu asrar. Kemudian sampai juga, ya kan, ada satu kitab namanya Sirrul Asrar. Sudah asrar ini kumpulan rahasia, ditambah lagi rahasianya ilmu rahasia. Lalu bagaimana? Lalu ini dalam Islam ini bukan hanya berbicara yang zahir. Islam juga berbicara perkara batin. Juga berbicara batinul batin. Ya, sebelum melanjut kepada yang lain,
saya ingin membuat perumpamaan kepada para ikhwan dan juga para pemirsa tentang perkara batin dan perkara yang batinul batin, perkara gaib dan yang lebih gaib dari perkara gaib. Kalau kita berbicara kata gaib, gaib ini artinya sesuatu yang tidak hadir atau tidak tampak di depan mata kita. Sehingga kalau kita di sekolah Arab ada absen, Ahmad hadir, ya. Abdurrahman hadir, si A, si B dan sebagainya. Ketika ada yang tidak hadir, maka misalnya Abdul Jalal gaib. Jadi yang absen itu gaib. Jadi artinya gaib yang pertama adalah makhluk real, makhluk zahir, cuma terhijab oleh ruang dan waktu. Bisa jadi karena ruang, ya orangnya sudah meninggal. Bisa jadi orangnya belum lahir, tapi orang tuanya sudah ngebayangin punya anak mau dikasih nama ini. Ya. Jadi terhalang oleh ruang dan waktu. Itu yang gaib yang pertama. Gaib yang kedua, ya tidak terlihat. Ya. Kenapa kok tidak terlihat? Karena hal tersebut belum pernah muncul sama sekali, belum pernah dikenal sama sekali. Maka itulah yang selanjutnya dikenal dengan gaib tingkat kedua. Ya, contohnya kita diberitahu tentang ada orang bercerita tentang wajahnya orang Eropa. Orang Eropa kan gaib, tidak ada di depan kita. Cuma yang bercerita ini ingin menyampaikan inilah tipe-tipe orang Eropa. Bagaimana ya orangnya, rambutnya, tingginya, warna kulitnya, dan lain sebagainya. Coba yang Dian suaranya mengganggu. Jadi para ikhwan rahimakumullah, ya. Demikian juga kegaiban-kegaiban yang lain kalau kita bahas, ini banyak dan sesuai dengan tingkatannya. Ya contohnya ada perkara gaib, kita bicarakan, tapi kita tidak ngerti apa hakikatnya. Ya, sering saya buat contoh. Sekarang hari Sabtu. Coba bedanya hari Sabtu dengan hari Ahad apa? Bedanya hari Sabtu dengan hari Jumat apa bedanya? Hah? Lendak perbedaannya, bentuk harinya. Kalau Jumat lonjong barangkali persegi. Warnanya apa? Kalau Jumat kita kan yakin ini hari Jumat kita sholat Jumat. Itu aja. Tapi hakikat sholat Jumat tidak ada yang tahu. Tapi umat Islam yakin hari Jumat itu punya kemuliaan khusus di hadarat Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang yang beribadah khusus pada hari Jumat di samping salat Jumat. Ada juga perkara gaib bisa kita rasakan. Keberadaannya bisa kita rasakan tapi tidak terlihat wujudnya. Contohnya, angin gede. Apa? Itu pohon-pohon sampai tumbang semua. Jadi kelihatan kalau pohon sampai tumbang gara-gara angin. Tapi siapa yang bisa menjelaskan kayak apa bentuknya angin? Ketika kita naik motor, terasa terpana angin. Wah ini angin gede, angin kiri, angin kanan. Sehingga tidak jarang pesawat sampai tergelincir gara-gara kena angin dari sebelah samping. Yang tadinya lurus begitu sampai di landasan akhirnya menggok. Karena kuatnya angin tersebut. Makanya di bandara di tempat landas pacu itu masih ada tanda ini ke arah mana angin bertiup. Ya, dia yang mirip lombok dengan dengan warna merah dan putih itu. Kalau di Indonesia.
Ya, jadi ke arah mana angin bertiup, ya itulah ada petunjuknya. Ya dari situlah ya apa pengendali bagian yang ini menentukan pesawat boleh turun atau tidak, karena juga harus diperhitungkan dulu kondisi angin kanan kirinya. Itu. Kalau tidak bisa kecelakaan, bisa makan korban jiwa dan lain sebagainya. Nah ini keberadaan angin perkara gaib, tapi sudah menjadi perkara zahir yang sudah angin kita sudah biasa aja. Oh ini angin. Termasuk juga perkara gaib ya, contoh-contoh kita ngomong panjang-panjangnya bicara gaib. Ada keberadaannya kita rasakan, kemudian tidak terlihat wujudnya juga, kayak angin setrum. Coba strum listrik. Ada kabel yang ada setrumnya, kalau dipegang nyetrum. Kabel yang tidak ada setrumnya dipegang tidak nyetrum. Nah, strum listrik ini termasuk perkara gaib. Tapi itulah kemajuan zaman dan teknologi. Ya sekarang apa ya, setrum listrik ini sudah bisa ditaker. Bisa ditaker, diukur ini sehingga dijual dan lain sebagainya dengan dalam bentuk token dan lain sebagainya. Termasuk pulsa dan macam-macam. Itulah perkara gaib. Kemudian perbandingan gaib ya, lebih gaib dan super gaib. Dengan apa yang ada pada diri kita. Biar tahu dengan perkara gaib ini. Ya, contohnya ada orang kaya. Ya orang kaya tidak akan membawa duit satu koper, tidak. Ya goblok kalau ada kayak gitu, minta dirampok namanya. Terus bagaimana? Ya membawa sekedarnya. Sehingga ketika memberi kepada orang, apa real, memberi uang, ini uang diberikan. Dan ini yang zahir. Tapi orang itu kan tidak mungkin memberikan seluruh uangnya. Mesti ada. Di mana? Di sakunya. Nah, yang ada di saku ini kok berapa jumlahnya Anda tahu kita. Tapi yang zahir yang ada di tangan ini kegaiban pertama. Yang ada di saku. Kemudian lebih gaib lagi, yaitu uang yang ada dalam berangkasnya. Lebih gaib lagi yang ada dalam ATM-nya. Lebih gaib lagi yang ada pada saham-sahamnya. Nah itulah tingkat-tingkat kegaiban kayak gitu. Ya. Oleh karena itu kita kembali ke laptop. Yang pertama ulum, ilmu, asrar, rahasia, wal futuhat. Ya, dari kata futuh. Ya. Fatahah artinya membuka. Ya futuhat ini adalah ya kata bendanya bagaimana Allah memberi ya membuka rahasia-rahasianya kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mawahib termasuk juga karunia. Ya. Jadi mawahib ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wal fuyudat dari kata faidah ya, limpahan. Jadi pemberian yang sudah tidak terukur jumlahnya. Itulah faidah ya, banjir. Kemudian wal haqaiq, hakikat. Apa dan bagaimana hakikat itu? Ya. Wad daqaiq, dan juga apa pengetahuan yang rinci, dakik ya. Dakik artinya tepung. Daqaiq kumpulan, tepung artinya kumpulan perkara-perkara yang sangat halus, sangat kecil. Ya. Kemudian wat tajalliyat, termasuk juga tajalliyat. Bagaimana tajalli? Nah, inilah yang umum dibicarakan dalam dunia tasawuf. Ya, ada takhalli, ada tahalli, ada tajalli. Ini yang paling umum dibahas. Apa takhalli? Ya, ini sebenarnya takhalli, tahalli dan tajalli ini adalah makna dari la ilaha illallah.
Itu. Jadi ya para ikhwan rahimakumullah, takhalli artinya pengosongan. Kita kalau ingin sempurna keimanan, kita kosongkan hati dari selain Allah. Ya, pertama umat Islam dalam makom Islamnya at-takhalli, ya, mengosongkan hatinya minadz-dzunub. Dikosongkan hatinya dari dosa-dosa. Diganti dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tahallinya dengan taat. Ketika naik ke posisi mukmin, orang beriman, takhalli, dikosongkan hatinya dari apa? Dari penyakit-penyakit dan semua yang membuat ditolak ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini takhallinya ikhlas. Tahallinya bagaimana? Diisi dengan perkara-perkara yang yang bermanfaat, ya, berupa keyakinan. Sehingga dalam mukmin ada ikhlas, as-siddiq. Puncaknya tumaknina, ketika tumaknina sudah tajalli kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam makom muslim, takhallinya adalah taubat, tahallinya istiqomah, tajallinya takwa. Ketika naik ke makom mukmin, takhallinya adalah ikhlas, tahallinya as-siddiq, tajallinya dengan jiwa, dengan tumakninah, ketenangan jiwa. Ketika naik ke makom ihsan, takhallinya adalah muraqabah, tahallinya musyahadah, tajallinya dengan ma'rifah, ya, terutama kamalul ma'rifah indal arifin. Ini perkara-perkara istilah-istilah yang ada dalam dunia tasawuf, di mana seorang yang ingin sempurna perjalanan rohaninya sampai wusul kepada Allah harus tahu. Kenapa? Ditakutkan kalau tidak tahu tersesat tengah jalan, sehingga yang terjadi, ya, sujud, ruku, sujud di atas sajadah, akan tetapi karena tidak ngerti ilmunya, ternyata sudah tersesat, tidak menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, contohnya orang-orang yang tersesat itu ibadah sudah siang malam, ujung-ujungnya, kenapa kamu kok sholat? Biar masuk surga, biar tidak dibakar oleh neraka. Berarti ibadahnya untuk surga dan lari dari neraka. Itu. Ini para ikhwan rahimakumullah. Jadi kita dalam beribadah kepada Allah, yang pertama banyak orang yang seperti itu. Yang kedua, banyak orang beribadah kepada Allah tidak menuju Allah, tapi menuju hajatnya. Ya, hajatnya ada 3 harta, ya, umum, yang paling umum kebanyakan. Sehingga pertanyaan-pertanyaannya, ya, pertanyaan-pertanyaannya adalah, ya, bagaimana agar supaya dagangan laris? Bagaimana agar supaya transaksi ini dan lain sebagainya? Bebas utang dan lain sebagainya. Memang bebas utang, transaksi sukses itu bagian dari keindahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau ibadah kita hanya untuk hal tersebut, berarti kita belum ibadah kepada Allah, tapi ibadah menuju selain Allah. Ya, kalau kayak sekarang banyak dikumpulkan ulama-ulama, tukang doa oleh para capres-capres untuk ngedoain. Sehingga mereka siang malam riyadhah biar calon yang dijagokan ini jadi.
Jadi bukan karena Allah, karena calonnya. Termasuk juga banyak orang beribadah ingin dapat jodoh dan lain sebagainya. Ya, termasuk juga perlu kita apa itu musyahadah, apa itu mukasyafah, ya, ma'arif ma'rifah, hadarat, apa itu hadarat, wal maqamat, ya, apa makom, ya, makom tingkatan-tingkatan, wal manazil, termasuk manzilah, wal anwar dan cahaya, wal waridat, termasuk waridat, wal ahwal dan ahwal. Apa itu? Ini istilah-istilah yang penting kita ketahui sehingga dalam perjalanan rohani kita ngerti dengan apa yang sedang kita alami. Para ikhwan dan para pemirsa rahimakumullah, fa'ajaba radhiyallahu anhu bima nassahu faqal. Ya, Sayyidi saya menjawab sebagaimana apa yang disampaikan oleh beliau. Beliau menyatakan, i'lam anna bayana hadhil umuril fathi, bahwa keterangan atau penjelasan tentang perkara futuh ini, wa hakikatul fathi, ya, termasuk apa hakikat futuh itu, huwa ma bazaga minal ghaibi an zawalil hijabi ba'dal ihtijab, yaitu apa futuh tersebut, fathi tersebut apa, ya, dan apa hakikatnya, yaitu apa disingkapnya, ya, hijab. Jadi yang perlu kita ketahui juga, ya, sebagaimana Al-Hikam menjelaskan, jangan sampai kita berkeyakinan Allah itu apa terhijab. Bukan, yang terhijab kita. Kalau Allah dikatakan terhijab, berarti hijabnya harus lebih gede daripada Allah. Berarti ada yang lebih gede dari Allah, apa? Hijab. Nah, ini untuk kalangan khusus, jika kayak gitu keyakinannya sudah syirik. Ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahayanya kita masuk dalam pengetahuan ini. Kita harus meluruskan. Yang terhijab itu kita. Kita manusia ini, ya, terhijab oleh badan kita. Ya, hijab ini, badan ini hijab. Kenapa? Ruh kita ada dalam hati kita. Pertama, hijabnya adalah badan kita. Dan badan kita ini punya kecenderungan yang namanya nafsu. Sehingga hijab pertama namanya hijabun nafs. Hijab nafsu. Hijab nafsu ini ada 3. Yang pertama dikenal dengan hawa. Ya, hawa itu ambisi kekuasaan. Kemudian, ya, makanya ketika Rasulullah ditawari kekuasaan oleh orang Quraisy, Rasulullah menolak. Orang Quraisy bilang, wah gila itu Muhammad. Akan tetapi Rasulullah tidak pernah membela diri, Allah yang membelanya. Maka turunlah ayat. Ya, di mana pada ayat tersebut Allah menyatakan, wa mayantiku anil hawa. Muhammad itu berbicara, diem dan geraknya bukan karena dorongan ambisi kekuasaan. Jadi hawa itu ambisi kekuasaan. Ambisi ingin jadi pemimpin, ambisi ingin ini, intinya, ya, yang bersifat kekuasaan dalam segala bentuknya kekuasaan itu. Dan Rasulullah beribadah, berdakwah bukan karena ambisi itu, semata-mata karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah yang jawab, umayyantiku anil hawa, dia bukan apa berbuat segala sesuatu karena hawanya, bukan karena ambisinya. Ya, sehingga kalau bahasa lugasnya, hawa itu ambisi. Kemudian yang kedua adalah kecenderungan untuk menguasai harta kekayaan.
Kenapa? Orang kalau sudah menguasai kerajaan, mempunyai kekuasaan, maka harta kekayaan ya bisa diatur sesuai dengan kehendaknya. Sehingga orang-orang yang ingin kaya dengan cara lekas kaya, tidak perlu ruwet-ruwet, maka dikejarlah kekuasaan. Sehingga walaupun gede biayanya ya dibayarkan. Kenapa? Nanti setelah jabatan didapat, kekuasaan didapat, maka harta kekayaan dengan sendirinya gampang diambil, mau haram, mau halal, mereka tidak tahu. Ini permasalahan yang menjadi tidak baik selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah menguasai lawan jenis. Karena di antara kepentingan hidup dan kenyamanan dan kenikmatan hidup di dunia ini adalah menikmati indahnya lawan jenis. Sehingga orang yang punya istri cantik langsung ditanya, ngamalin apa Kang? Ada apa enggak? Sehingga ditanya amalannya. Kemudian lain sebagainya, termasuk ketika bisnisnya lancar, apa amalannya. Ketika kekuasaan didapat, maka berguru kemana? Siapa guru spiritualnya? Ya kan? Nah, ketika ya Allah menguji seseorang, didatangi oleh orang nyalon, yang nyalon ini jadi, maka tidak jarang mereka menepuk dada, ya, menganggap orang yang nyalon itu jadi karena doanya, bukan karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita ngerti ya tidak kayak gitu. Tuh. Jadi para ikhwan rahimakumullah, jadi foto itu adalah tersingkapnya hijab, ya, terhadap dari hati seorang setelah selama ini dia terhijab. Contohnya ya kita tadinya tidak tahu menjadi tahu, itu bagian dari foto terhadap ilmu. Itu. Ya contohnya kita selama ini tidak tahu kondisi negara ini begini. Kemudian ada orang yang menyingkap rahasia-rahasia tersebut. Ini sebenarnya begini. Sekarang ini bukan baik-baik saja ini. Nah, itu bagian dari futuh dalam urusan politik. Ya futuh dalam urusan ibadah lain lagi ceritanya. Oh ini sholat itu begini dan sebagainya. Ya berbeda orang yang futuh dengan yang belum futuh. Kenapa? Terhijab dengan tidak terhijab. Terhijab artinya ya ada sekat yang membuat dia tidak bisa melihat terhadap apa yang ada di balik sekat tersebut, yang dikenal dengan hijab. Fa huwa syamilun li jamil haqa'iq al-madhkurati minal ulum wa ghairiha. Jadi hijab ini berlaku terhadap semua yang disebut di atas, dari musyahadah, dari mawahib, al-buyudat, dan macam-macam. Kullu ma kana mahjuban anhu. Ya, segala sesuatu terhijab dari dirinya. Wa fataha lahu fihi fa huwa fathun. Kemudian ya, yang tadinya terhijab Allah buka hijabnya, maka ketika terbuka itulah dikenal dengan futuh. Ya, terbuka. Wa aidan fa innal fatha ibaratun an zawalil hijab. Ya. Demikian juga futuh itu ibarat dari tersingkapnya hijab. Wa ma bazaga ba'dahu min haqa'iqil ma'ani al-madhkurati. Ya. Kemudian tersingkapnya hijab, wa ma bazaga ba'dahu min haqa'iqil ma'ani, dan semua yang muncul setelahnya dari hakikat, dari makna-makna al-madhkurati yang tersebut di atas, yusamma faidan. Jadi ketika orang itu terbuka
Kemudian dengan terbuka ini dia mendapatkan limpahan pengetahuan dan rahasia-rahasia yang tidak terbilang jumlahnya. Sehingga dia tahu dengan apa yang tidak ada dalam kitab-kitab. Sehingga setiap satu orang dengan yang lain, setiap wali satu sama yang lain, berbeda penjelasan-penjelasannya. Kenapa? Karena berbeda faidah yang didapatkan dari hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dan menunjukkan betapa Allah maha luas. Dan betapa orang sepinter apapun, sehebat apapun, tetap mempunyai keterbatasan di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu termasuk faidah ini mencakup tentang faidah ilmu, asrar, hakikat, ma'rifah dan cahaya. Wa masirru, adapun sir, minhu huwa ma yakdzibu Allah fi qalbi 'abdi minal fuhum. Adapun sir ya, atau rahasia itu adalah apa yang Allah pancarkan ke dalam hati hambanya dari pemahaman-pemahaman terhadap apa fenomena yang Allah berikan kepadanya. Jadi Allah berikan faidah kepada hamba tersebut, kemudian Allah pancarkan cahaya faham dengan apa yang didapatkan dalam faidah tersebut. Pemahaman terhadap ma'ani atau maksud dari semuanya ini, inilah yang dikenal dengan apa sebutan sir, rahasia-rahasianya. Sehingga ada orang membaca Quran satu sama lain berbeda. Kenapa? Ada yang baru tahu dengan bacaannya, tidak tahu dengan artinya. Ada orang baca Quran, tahu bacaannya, tahu artinya, tapi tidak tahu dengan maksud sebenarnya. Ada orang yang baca Quran, tahu bacaannya, tahu artinya, dan tahu makna dan tafsirnya. Ya berbeda dengan yang sebelumnya. Kemudian ada juga orang diberi oleh Allah membaca Quran, dia membaca, tahu bacaannya yang benar bagaimana, kemudian tahu artinya, tahu tafsirnya, tahu dipakainya untuk apa, termasuk juga tahu dengan kekuatan khusus yang terkandung di balik ayat-ayat tersebut. Dan ini konsumsinya sudah orang-orang khusus. Sehingga kenapa kok pagi dianjurkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya, ini diijazahkan dulu oleh guru saya Ki Badri Masduki. Ya, dan ikhwan silakan membaca ini minimal kalau bisa tiap pagi sore 7 kali. Apa keutamaannya lah ini? Yang keutamaannya orang yang ahli di bidang asror. Diberi oleh Allah asrornya, rahasianya. Orang yang membaca ini pagi hari, maka dalam waktu siang tersebut dijamin umurnya tidak akan putus. Artinya tidak akan mati pada hari itu. Ketika dibaca di awal malam, di sore hari, ba'da maghrib, maka semalam itu Allah jamin umurnya tidak putus, artinya tidak akan mati malam itu. Terus bagaimana orang ini ngamalkan laqad ja'akum tiap hari, kok sih mati juga? Dipastikan ketika waktunya mati tidak akan membaca. Kenapa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Yaitu. Kenapa? Ya waktunya mati sudah mati. Agar supaya Allah tidak ingkar janji, maka ya apa namanya,
pada hari kematiannya dia akan lupa membaca. Allah tarik ya sehingga ya lupa membacanya. Ila asrar. Sehingga ya ketentuan Allah tidak bisa diubah dengan asrar. Asrar ini Allah ngasih pengetahuan, Allah ngasih faidah. Akan tetapi Allah punya kehendak, punya takdir yang tidak bisa diganggu-gugat dengan apapun, termasuk dengan ilmu asrar. Jadi orang yang waktunya mati tidak akan baca laqad ja'akum. Ya. Jadi kalau masih ditakdirkan hidup, ini kata beliau ini ya, dalam satu pengajian di Jember waktu itu, ya, kalau sampean ya, jadi misalnya kan kondisi pada saat itu kondisi memang genting. Ya. Kemudian misalnya ada ya rampok di depan pintu, maka sampean baca ini laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Kalau bisa 3 kali dalam satu tarikan nafas. Setelah dibaca dengan penuh keyakinan kepada Allah, langsung sapa orang itu dengan suara yang keras. Siapa di luar? Ya. Beliau menjamin orang yang ada di luar yang tadinya punya niat tidak baik itu akan dilucuti kekuatannya oleh Allah sehingga tidak mampu berbuat jelek kepada kita. Dengan izin Allah. Jadi bukan karena bacaan kita, Allah. Karena Allah berjanji. Dan innallaha la yukhliful. Ya, jadi Allah tidak pernah ingkar janji kayak Jokowi, tidak pernah. Ya itu. Ya, ini para ikhwan rahimakumullah. Ya, di antara asrar itu kayak gitu. Ya termasuk juga ayat-ayat yang lain, termasuk asma-asma. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditodong tidur pulas istirahat di bawah pohon dalam sebuah peperangan, kemudian ada orang ngendap-ngendap dari musuh ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya, tapi perlu kita ketahui Rasulullah itu hatinya tetap tidak tidur walaupun fisiknya tidur. Ini bukan Rasulullah tidak tahu, aslinya tahu Rasulullah. Tapi karena sudah kamalul ma'rifah dan kamalul iman kepada Allah, ya beliau tidak ada ketakutan sedikit pun. La khaufun alaihim wa lahum. Ya, itu untuk wali. Kalau wali saja takut dipecat, gimana kalau Nabi? Jadi tidak ada di hati Nabi rasa takut, tidak ada. Itu. Wali saja dilarang takut. Gimana dengan komandannya wali? Jadi Nabi itu komandannya wali. Wali di bawah para nabi. Itu. Sehingga tidak ada rasa takut sedikit pun. Nah, ngendap-ngendap langsung ditodong. Pedang yang nyinyip, pedang perang berbeda dengan pedang untuk motong rumput, untuk motong pohon dan lain sebagainya. Ya, tajamnya minta ampun, memang sudah diasah khusus. Ya, ditempelkan di leher Nabi yang mulia. Kemudian si kafir ini langsung membangunkan, "Ya Muhammad." Ya Nabi bangun. Dan aslinya ya sudah, ya tidak perlu kita sebutkan, ya zahirnya kayak gitu. Nabi bangun setelah dibangunin. Apakah takut Nabi? Tidak. Tenang-tenang aja. Kenapa? Nabi menguasai ilmu asrar. Ya. Termasuk asrarul asma. Ketika Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkan kamu dari pedang saya? Tenang Nabi, tidak gemetar, tidak kaget. Nabi pandang wajah orang tersebut. Dan Nabi menjawab dengan tenang, Allah. Kalimat Allah, tidak banyak, Allah. Gemetar orang ini. Hilang kekuatannya. Jatuh terduduk dan juga terlepas pedangnya, terhempas pedangnya dengan sendirinya. Kenapa kok kayak gitu? Nah ini, yaitu Nabi mengucapkan lafal Allah
Bukan kayak kita. Kalau kita ini peluru tanpa peluru kosongan. Sehingga walaupun teriak-teriak tambah kencang Allahnya, ya, begalnya tambah kencang juga. Itu. Lalu kenapa Rasulullah langsung padam, keberaniannya semua padam, terduduk, lemes. Setelah itu Nabi bangun, diambil pedangnya. Sekarang siapa yang bisa nyelamatin kamu dari saya? Maka orang ini dengan polosnya, ya hanya engkau Muhammad. Ya sudah, oleh Nabi, karena Nabi diutus bukan untuk membunuh orang. Orang yang datang untuk membunuh dirinya, nyerah, tidak dibunuh oleh Nabi. Itu peperangan dalam Islam itu bukan niatnya membunuh orang, dakwah. Cuma sudah mentok, mereka sudah tidak mau diajak ngomong baik-baik. Maunya berantem, maunya adu senjata. Ya, dilayani oleh Nabi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berperang, ya karena tujuannya bukan membunuh orang. Ketika musuhnya sudah takluk, maka akhlakul karimah ditunjukkan. Ditunjukkan bahwa Islam bukan untuk membunuh orang. Dibebaskan oleh Nabi, ya sudah, kamu pergi sono. Kumpul lagi dengan komunitasnya. Ya. IQ 200 sekolah. Ya. Kan gitu kan? Tidak dipermalukan, tidak diapa-apain. Kalau perlu oleh Nabi itu dikasih bekal kalau mau balik. Tapi ya itulah, ya, Allah tundukkan hatinya, Allah cairkan, Allah masukkan hidayah. Akhirnya dia masuk Islam dan masuk dalam jajaran tentara Islam. Ya, seperti yang kita lihat sekarang di Palestina. Jadi Brigade Al-Qassam, dia menyandera orang Yahudi, di mana orang Islam, ya, yang kena sandera oleh orang Yahudi, ya disiksa, diinterogasi sampai anak kecil disiksa. Jadi kalau sudah kena oleh mereka sudah ada karu-karuan, pulang bisa ada bentuknya sudah, saking kejamnya mereka. Giliran orang Islam menahan orang Yahudi, giliran Hamas menyandera orang-orang Yahudi, sandera diperlakukan sebaik-baiknya. Kalau sakit dibeliin obat, disuruh dokter memeriksa dan mengobati, dikasih makan yang benar, sehingga ketika dibebaskan, andaikan boleh mereka tidak mau bebas. Kalau perlu mereka mau langsung bergabung dengan Brigade Al-Qassam. Itulah dakwah yang sebenarnya. Jadi bukan dilakukan dengan perasaan dendam, tidak. Jadi justru keberhasilan dakwah Islam itu karena kebeningan hati dan tujuannya bukan membunuh orang. Kenapa? Membebaskan orang dari dendam kesumat, dari kebencian, termasuk dari kekafiran. Itulah cara Islam yang benar. Ini para ikhwan rahimakumullah, itulah sir atau asor. Jadi sesuatu, ya, yang ada di balik bacaan-bacaan ayat Quran, di balik asma-asma, di balik bacaan-bacaan itu ada rahasia, kekuatan dahsyat, ya, yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dikenal dengan asrar. Wa minal asrari fuyudul hikami wa daqaiqiha minal asr. Jadi di antara asrar itu adalah banjirnya, ya, pengetahuan tentang hukum dan rincian-rinciannya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya, di balik yang diciptakan itu banyak rahasia-rahasia.
Sehingga kalau kita lihat YouTube, ada yang kontennya tiap hari bikin jamu. Ternyata tumbuhan-tumbuhan di sekitar kita ini bisa dijadikan jamu semua. Bisa dijadikan obat semua. Jadi pengetahuan tentang benda, tumbuh-tumbuhan, yang mana di dalam benda tersebut atau tumbuh-tumbuhan ada zat-zat tertentu. Yang ketahuan baru belakangan ini ternyata bisa jadi obat terhadap penyakit-penyakit yang kalau kita beli obatnya mahal. Akan tetapi ada di halaman rumah kita, selama ini kita tidak tahu dengan manfaatnya. Pengetahuan tentang manfaat-manfaat itu adalah ya bagian dari hikmah yang Allah berikan, dan itulah bagian dari bentuknya asrar. Kemudian wa minha ma yu'ariful abda bima yuriduhullah fi tasarifil aqwa. Ya, termasuk juga pengetahuan yang Allah berikan kepada hambanya ya dalam perubahan-perubahan yang ada pada kehidupan benda-benda yang ada. Makanya ya kalau kita belajar masuk ke ilmu umum ya, sebenarnya ilmu umum ini bagian dari ilmu agama aslinya. Ya, dalam ilmu umum kan ada ilmu fisika dan ilmu kimia. Ada campuran fisika, ada campuran kimia. Ya, ketika campuran fisik namanya dicampur. Contohnya macam-macam buku dijadikan satu karena mau pindahan misalnya, dikumpulin satu. Ya, dicampur jadi satu. Akan tetapi campuran fisik bisa dipisahkan. Setelah sampai, ini buku ini dipisahkan sesuai dengan judulnya, sesuai dengan jenis pengetahuan yang ada pada buku tersebut. Itu namanya campuran fisika. Ada campuran kimiawi. Namanya senyawa. Ya, jadi kalau campuran fisika namanya campur aja. Tapi kalau sudah masuk ke kimia namanya senyawa dalam bahasa ilmiahnya. Itu. Contohnya ya, ada kopi ditumbuk. Ya, kopi yang asli kopi ditumbuk. Setelah jadi bubuk, kemudian diambil 1 sendok penuh dalam 1 cangkir, dituangi air. Sehingga setelah itu zat-zat yang ada dalam bubuk kopi tersebut keluar. Sehingga air yang tadinya bening menjadi hitam. Dan punya aroma dan rasa berbeda dari sebelumnya. Campuran, jadi yang sudah tercampur antara zat yang ada dalam kopi dengan air ini dikenal dengan dalam istilah bahasa Jermannya wetang kopi. Ya. Jadi dikenal dengan istilah wetang kopi. Lah itu campuran kimiawi. Namanya senyawa. Ketika sudah jadi senyawa, tidak bisa dipisah. Ini bedanya dengan campuran fisika. Kalau campuran fisika, setelah dicampur bisa dipisah kembali. Tapi kalau campuran kimiawi, dikenal dengan senyawa, setelah nyampur tidak bisa dipisahkan lagi. Itu. Jadi pengetahuan tentang seperti ini, demikian juga dalam pengetahuan yang lain. Ya kenapa seringkali kita berpikir tidak sampai pikiran kita dengan kenapa kok ya seperti dalam Tijani tidak boleh ziarah ke sana kemari. Ini kita bertanya pada ahlinya, bukan setelah diberitahu tidak terima. Jadi para aulia saya bukan tidak tahu ilmu fikih. Saya bukan tidak tahu hadis ya anjuran untuk ziarah kubur. Super tahu saya. Caranya ziarah yang benar super tahu, dan saya sudah pengalaman mendatangi para aulia yang masih hidup maupun yang sudah wafat sebelumnya. Tapi setelah itu, setelah bimbingan khusus dari Rasulullah, saya mengikuti apa yang menjadi ketentuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita katanya mau ikut syekh, ya. Tapi diberitahu aturan dari syekh, tidak mau. Enggak begini lah, ya kayak gitu, tidak mau ikut.
Oleh karena itu kalau kita ingin berhasil, kita harus totalitas. Jadi dalam mengikuti Syekh, dia akan tanggung-tanggung. Ya kalau tanggung-tanggung ya tidak dapat sesuai dengan apa yang ditargetkan. Ya salat Fatih iya paling pol sudah dapat keutamaan baca salat Fatih, baca istighfar, baca la ilaha illallah. Adapun keutamaan thariqah tidak didapatkan nanti. Ini para ikhwan rahimakumullah kalau syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Ini para ikhwan itulah tentang sir ya. Wa minal asrari ma yurihul abda an kulliyatih wa yahrujuhu an dairati hissihi wa yughriquhu fi bahri hadratil uluhiyah baithu alla syu'ur lahu fima adaha min nafsihi wa ghairiha. Fayasma'u hunaka wa yashhadu ma la taqata lil uquli bi fahmin mabadiyatin fadlan an darki ghayatihi wa bidzalika sirril ladzi uriqahu yudriku mabadiyahu wa ghayatuhu syuhudan wa sam'an wa idrakan wa dawqan wa hadha min a'azzul asrar allati yufadu 'alal 'abdi. Ya, di antara asrar itu seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala ya, secara keseluruhan lahir batinnya dikeluarkan dari daerah hissinya. Jadi apa orang itu lepas dari kondisi zahirnya. Perasaannya itu terlepas dari kondisi zahirnya, dikeluarkan oleh Allah ke ya kegaiban yang Allah kehendaki. Sehingga setelah dikeluarkan dari apa daerah hissinya, dari daerah fisiknya, wa yughriquhu fi bahri hadratil uluhiyah, kemudian dikaramkan oleh Allah dalam lautan, ke dalam lautan hadrah uluhiyah. Jadi ketika dia sholat maka dikaramkan sehingga dia berada di hadrat uluhiyah, menyembah, benar-benar menyembah ya, dengan penuh lahir dan perasaannya secara lahir dan batin. Nah ini banyak orang yang kalau sudah kayak gini nanti salah paham. Seakan-akan orang yang tahu dengan asrar itu harus keluar dan harus menyalahi syariah. Tidak. Kalau sudah sempurna dia tetap dengan syariahnya, tapi lebur dalam hakikatnya. Tapi orang yang belum sempurna masuk ke alam hakikat, tidak jarang mereka karena sudah namanya orang hanyut. Coba ketika ada orang laki-laki ngelihat cewek cakep, terbetot hatinya, berjalan, tapi yang dilihat ceweknya tadi, sehingga ada tiang listrik ditabrak. Tidak terlihat. Ada kan? Nah itu salah satunya. Ya. Dan nabrak tiang listrik ini ya menyalahi syariat. Ya salah, tapi juga tidak bisa disalahkan. Karena apa? Pada saat itu dia sudah tidak sadar dengan sekelilingnya, tidak sadar dengan dirinya, tidak sadar dengan yang ada adalah apa yang menjadi perhatiannya. Ya untuk yang umum ya, ketika ngelihat cewek cakep ya yang ada di hatinya hanya cewek itu aja. Sehingga ya tidak menyadari yang lain.
Sehingga tidak jarang ketika kita masuk ke alam itu ya, misalnya kita tadi keluar, sampai di luar ketemu, terbayang-bayang dibawa ke zawiyah. Ikut hailalah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai berurai air mata. Kenapa? Ngebayangin kalau dia jadi istri. Ya baru ngebayangin, sehingga zikirnya la ilaha illallah, tapi yang terlihat ya itu. Nah, itu yang garak atau apa namanya, tenggelam dengan nafsunya. Tapi orang yang benar tenggelamnya, tenggelam ke hadrat uluhiyah, tenggelam ke dalam penyembahan yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga la ilaha illallah sudah tidak ada selain Allah. Tidak terlihat selain Allah, tidak jadi tujuan selain Allah, tidak diharapkan selain Allah. Pokoknya tidak. La ilaha. Dibersihkan. Illallah. Nah, itu. Yang bisa kayak gitu orang yang sudah jalan asrornya. Ini salah satu contohnya kayak gitu. Jadi biaitulah yashuru lahu fima adaha min nafsihi wa ghairiha. Ya, dan sampai tidak sadar dengan siapapun, baik dirinya termasuk selain dirinya. Sudah tidak ada. Ya, yang ada di hatinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seperti itu fayasma'u huna, ya fayasma'u hunaka, maka dia mendengar di alam tersebut, di alam bawah sadarnya tadi, karena sudah tenggelam dalam asrar, ya tenggelam dalam hadrat uluhiyah, ya maka mendengar wa yashhadu ma la taqata lil uqul, dan dia menyaksikan apa yang tidak bisa ditanggung oleh akal, tidak bisa dipikirkan, di luar akal semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bifahmi mabadihi, ya dengan ya pemahaman yang sebenarnya tentang hal tersebut. Fadran andarki ghayatihi. Ya. Jadi apa? Allah memberikan dengan puncak ya, yang bisa dia lakukan. Wa bidzalika sirril ladzi aghraqahu yadriku mabadiyati wa ghayatihi. Maka dengan asrar itu seorang yang tenggelam, maka dia akan mencapai, memahami ya, dari permulaan sampai puncaknya. Syuhudan wa sam'an wa idrakan wa dhauqan. Ya. Jadi baik persaksiannya, pendengarannya, perasaannya, ya dzauqnya, termasuk pencapaiannya yang dia bisa ketahui dengan indera yang ada pada dirinya. Wa hadza min a'azzal asrar allati tufadu 'alal 'abdi. Inilah asrar yang ya di antara sangat utama yang Allah berikan kepada hambanya. Ya inilah tentang asrar. Jadi asrar itu pemahaman atau sampainya pikiran dan perasaan kita dengan pemahaman yang sebenar-benarnya dan tidak bisa dirancang dengan rekayasa akal kita, rekayasa nafsu kita. Tapi Allah mencabut, ya, menarik hati kita sehingga hati kita lebur, hati kita tenggelam dalam lautan hadrah ilahiyah. Nah, ketika seperti itu, ya hamba ini, ya, karena berada dalam kondisi seperti itu, yang dia lihat, yang dia saksikan, yang dia rasakan, tidak ada kecuali hanya Allah. Maka sampailah hamba tersebut kepada mengucapkan la ilaha illallah dalam arti yang sebenar-benarnya. Kalau kita ini kan baru lip service kan. Sehingga ketika baca la ilaha illallah memang serius, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai macam-macam. Tapi benarkah ruhani kita sudah masuk ke hadrah? Nah ini yang jadi pertanyaan besar. Itu. Ya kalau hanya bisa muntab dengan dengan kayak gitu, ya kayak tunggali. Akan tetapi
ada orang suaranya lirih, gerakannya lemah. Kenapa? Sudah tidak mampu lagi bergerak. Coba orang yang hanyut mampu bergerak enggak? Itu. Jadi orang yang hanyut dalam arti sebenar-benarnya, dia sudah tidak mampu berbuat apapun. Dia sudah mendekati pada kondisi kematian karena sudah hanyut. Tidak ada yang bisa dipegang, tidak ada ini, hanyut dan tenggelam dalam lautan hadrah ilahiyah. Nah, ketika seperti itu, yang ada di hatinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia rasakan hanyalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang kayak gini berzikir, ya sehingga ada orang yang lupa dengan seharusnya baca berapa dan sebagainya, sudah lupa. Nah, jika orang itu berzikir dengan kondisi kayak gini, ya walaupun melanggar aturan syariatnya, tapi hakikatnya dia sudah berada pada zikir yang sebenar-benarnya. Jadi itulah para ikhwan rahimakumullah, ya bedanya orang berzikir dengan sampai kepada asrornya dengan yang tidak. Ya saya kira ini dulu untuk hari ini, ya karena apa, ini kalau dibahas sampai panjang ya tentang asror ini, ya ini lautan yang siapapun masuk ke lautan ini akan tenggelam, dan nanti kalau sudah benar-benar masuk tidak bisa balik lagi, akan tenggelam di sana dan akan menikmati, dan orang lain pun akan nganggap yang bersangkutan ini sudah tidak normal dan lain sebagainya. Ya semoga akan tetapi kita dalam Thariqah Tijani, ya hal-hal tersebut bisa terhindari karena asrornya wirid ini yang memegang langsung guru kita Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Adapun kita tinggal melaksanakan secara zahir saja. Ada pertanyaan? Ya. Terkait masalah asror, Pak. Kalau tidak salah dulu pernah sampaikan. Ya, terkait masalah asror, dulu kalau tidak salah pernah Abah sampaikan, asror itu ibarat salah satu ram yang ada Allah berikan kepada manusia sejak bawaan lahirnya, genetiknya. Ya. Nah, apa bedanya ada asor yang sudah bawaan dan sementara ada asor di dalam amalan dan lain sebagainya? Yang kedua, pernah juga Abah bilang bahwa percuma juga ketika seseorang membaca satu amalan kalau dia tidak punya ram yang sesuai, maka ini pun juga menjadi hal yang apa ya, bahasanya mungkin sia-sia atau tidak maksimal. Mungkin bisa diperjelas lagi itu, Bah. Jazakallah. Jadi asrar, ya sebagaimana definisi dalam kitab Jawahirul Ma'ani, adalah pancaran cahaya ilmu ya, terhadap hati seorang hamba tentang pengetahuan yang tidak ada tulisannya, tidak ada penjelasannya. Ya, itu rahasia itu tadi. Jadi tidak ada tulisannya, tidak ada penjelasannya. Walaupun ada penjelasannya, itu baru ya perkara-perkara yang sifatnya apa yang mampu kita jelaskan dengan lisan. Kemudian ya dengan orang memahami hal ini berbeda-beda satu sama lain. Jadi ada yang dzauqiyahnya tajam. Ya karena tajam maka ya cepat sampai dengan maksudnya. Ada yang lemot. Ya termasuk dalam ilmu zahir aja kita contohnya mempelajari matematik. Ketika belajar matematik dengan rumus-rumus yang ada yang nyambung, ada yang tidak nyambung. Dan itu kembali kepada kemampuan personal. Ya. Tapi paling tidak ya kan kita ini majemuk. Ya kita jelaskan ini ya agar supaya tahulah paling sedikit apa ya maksud dari asror itu kayak gitu. Ya termasuk juga dalam mengamalkan ilmu asror, ada orang yang oleh Allah memang diberi bawaan sejak lahir, dia gampang banget menerima pengetahuan khusus tersebut. Ada yang tidak punya bakat. Sehingga contoh, saya kasih contoh juga di antara orang yang mempelajari main bola.
karena keturunan pemain bola secara genetik dia mahir dalam main bola, cuma belum ketemu dengan guru yang bisa ngasah. Latih. Ya, begitu ketemu dengan guru yang bisa ngasah, maka yang bersangkutan akan sempurna permainannya. Jadi guru ini hanya apa ya? Ya mendorong atau menjadi pelengkap. Adapun hakikatnya itu sudah ada dalam diri tersebut. Ya seperti ilmu-ilmu yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ada dari sononya kan. Allah meletakkan semua yang dibutuhkan di alam semesta ini dari ilmu dan macam-macam ke dalam cahaya yang bakal jadi roh Nabi itu sudah diletakkan di alam hakikat Ahmadiyah. Ketika turun ke hakikat Muhammadiyah sampai ke alam dunia, Nabi tampil sebagai manusia paling sempurna. Kenapa? Dari sononya sudah begitu. Kok ada orang diajari baca syahadat aja tidak bisa-bisa? Kenapa? Ya gagap dan lain sebagainya. Ya tidak bisa kita paksa, dan Allah Maha tahu dengan hal tersebut. Kan itu bagian dari apa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ada orang diajak berbuat baik tidak nyambung-nyambung. Tapi kalau diajak minum langsung nyambung. Ada orang diajak ngaji tidak nyambung-nyambung. Tapi kalau diajak main game nyambung. Itu. Ya itulah kehidupan. Sehingga dalam hal ini kita belajar masalah ini tidak lain hanya mempelajari rambu-rambu. Ya. Sehingga kita tahu sampai di mana pencapaian kita. Ya. Seperti kita berangkat ke Bandung. Sampai di mana? Kilometer sekian. Kenapa? Di tol itu ada tulisan kilometer sekian. Sehingga misalnya terjadi apa-apa, minta tolong ya, gimana? Saya di kilometer sekian. Nah, ya demikian juga dalam berbicara perjalanan rohani, ya paling tidak kita tahu peta perjalanan. Kemudian ya rahasia perjalanan itu sendiri. Adapun selain daripada itu, masing-masing dari kita ini sudah punya ram berbeda dan kemampuan berbeda satu sama yang lain. Sehingga ada yang langsung bisa ya ibaratnya bermanuver, ada yang hanya bisa ya dengan dasar-dasar. Ya contohnya main bola tadi, ada yang hanya bisa nendang biasa. Tapi orang yang punya bakat, ada tendangan pisang, ada tendangan ini dan lain sebagainya. Lah itulah Allah memberikan rahasia-rahasia. Yang lain tidak bisa, dia kok bisa? Orang lain niru caranya nendang biar bisa kayak gitu, bisa ditiru, tapi hasilnya tidak akan sama. Tidak usah repot-repot, masak saja dengan bumbu yang sama, tangan berbeda, lain hasilnya. Berkopi itu, iya kan? Ya, kopi yang sehingga ada, oh ini enak masakannya, ini enak, padahal bumbunya sama, tidak dikurangi, tidak dilebihkan, tapi berbeda rasanya. Kita bertamu ke rumah orang, itu ada tamu yang betah di rumah itu, ada yang sebentar sudah bikin pulang. Kenapa? Ya tuan rumahnya tidak welcome. Tapi kalau tuan rumahnya welcome, hatta tidak bicara, dia merasa kalau disambut dengan baik. Tuan rumahnya tidak banyak bicara, tapi ketika hatinya welcome, hati yang nerima. Karena itu ada sinyal kan. Nah itu. Sehingga tamunya betah walaupun jarang ngomong dengan tuan rumah. Ada orang tuan rumahnya nyerocos, tapi ingin cepat pulang. Itu. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Inilah asrar. Salah satu jenisnya kayak gitu. Satu lagi Pak, terkait tadi antara mawajid itu sebagai karunia dan faidah sebagai limpahan karunia. Nah, secara pada prakteknya mungkin bisa dibedakan antara mawajid sama faidah ini Pak, maksudnya. Mawahib dengan faidah. Ya. Tadi. Ya mawahib itu karunia yang jumlahnya tidak banyak. Faidah jumlahnya berlipat ganda yang dia sampai yang bersangkutan bingung nerimanya. Saking banyaknya. Itu perbedaan. Sama-sama karunia, tapi
Iya, dari kapasitasnya dia banyak tidaknya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bah. Waalaikumsalam. Selain asrol yang dari skill kemampuan karunia dari Allah, ada juga asrol yang membahayakan. Itu gimana maksudnya, Bah? Kayak sumpama bulan tertentu ngamalin apa, terus Abah pernah cerita dulu sampai tercabik-cabik, itu bisa seperti itu, bagaimana itu, Bah? Pengertian. Terima kasih, Bah. Iya, jadi ada asror itu yang Allah berikan tanpa ngamalkan apa-apa. Ya, bagian dari karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Langsung diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui sebab. Karena Allah mau. Dan pasti yang bersangkutan mampu nyandang. Kemudian ada orang yang berambisi mendapatkan asror, akan tetapi dia tidak mampu untuk menyandang. Makanya disinilah letaknya kita memerlukan guru yang ma'rifah billah. Orang yang ma'rifah billah otomatis ma'rifah dengan makhluk juga. Dengan sendirinya. Sehingga ada guru yang diberi oleh Allah pengetahuan tentang siapapun yang datang sudah tahu kapasitasnya. Jadi ada guru tarbiyah, bisanya siapa saja diantar. Tapi kalau guru tarkiyah tahu yang akan diantar ini sampai mana terakhir bisanya. Itu. Ya seperti Kanjeng Nabi dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril sampai langit ke-7 selesai, tidak boleh maju lagi. Itu. Tapi Rasulullah bisa naik ke hadrah. Itu. Bisa naik ke alam jabarut, bisa naik ke alam lahut. Itu Rasulullah SAW. Orang yang diberi pengetahuan calon muridnya ini bisa mencapai kondisi begini-begini, inilah namanya guru tarkiyah. Ya salah satunya ya paling ini Sayyidina radhiyallahu. Makanya banyak orang minta wirid khusus tidak diberi, bukan karena apa? Karena kasih sayang seorang guru kepada muridnya, karena jika murid itu diberi membahayakan terhadap dirinya. Ya, termasuk itu tadi sampai kenapa kok ada orang begitu ngamalkan asror jadinya bukan baik, malah meninggal tersayat-sayat. Yaitu tadi ya berarti yang bersangkutan bukan berada pada makom tersebut. Ya, jadi mendapatkan karunia yang di luar kemampuannya. Itu. Ya contohnya guru silat. Guru silat akan memberi jurus khusus kepada muridnya setelah tahu muridnya ini bisa atau tidak, dipastikan bisa atau tidak. Kalau tidak bisa, dipastikan tidak bisa, maka guru silat itu tidak akan memberikan jurus tersebut. Kenapa? Bahaya pada muridnya. Ya, itulah contohnya. Ya dalam dunia nyata seperti demikian juga dalam agama ya ada bacaan-bacaan asror yang tidak semua orang mampu menyandang. Kalau sembarangan diberikan bukan dapat manfaat tapi mudarat. Demikian. Ada pertanyaan? Ada. Ya. Izin bertanya, Abah. Jika sedang udur tidak bisa wadifah ke zawiyah, mana yang lebih baik, wadifah di masjid sendirian atau wadifah di rumah bersama istri? Jadi kalau kondisi udur ini ceritanya kondisi udur. Cuma kalau bisa ke masjid, ahsan di masjid. Kenapa? Duduk aja di masjid dapat pahala. Ketika duduk di masjid niat apa? Apa namanya? Bukan masuk masjid iktikaf. Tidak usah baca apapun sudah dapat pahala kalau di masjid. Tapi kalau duduk di ruang tamu nonton TV nanti bukan pahala. Lah itu. Makanya penting ya kalau memang ada masjid dan terjangkau dengan udzur syar'inya ya bisa datang ke di masjid lebih baik. Mau bareng istrinya atau dengan orang lain tidak masalah. Itu. Ada lagi? Ada lagi. Izin bertanya, Syekh, karena semalam belum sempat dibacakan tentang faidoh
lazuni dan Wah, ilmu itu bukan faidah, ilmu laduni dan ilmu wahbi, ya kan? Iya. Dan itu istilahnya kurang tepat. Ilmu itu ada dua, ada yang disebut dengan ilmu kasbi, hasil belajar, ada ilmu wahbi, langsung diberi oleh Allah. Wahbi ini ilmu laduni, yang langsung diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kasbi, ilmu yang didapat dengan perantara belajar. Itu namanya kasab, ya, kasbi. Ya, hasil usaha, hasil belajar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Abah tentang Allahumma sholli wa sallim ala anil hakil hati tatajalla. Allahumma sholli wa sallim ala ainil haqqi allati tatajalla min biha urusul haqaiq ainil ma'arifil aqwam siratikat tamil asqam. Ya, itu kedudukan Rasulullah dalam hadrat, yaitu hakikat Muhammadiyah. Ya. Ainil haq, Rasulullah sebagai sumber kebenaran. Allahumma shalli wa sallim ala ainil haq, ya. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah sebagai sumber kebenaran. Ya, ainil haq allati tatajalla minha, di mana dari pribadi agung Rasulullah memancar. Orang bisa melihat, ya, allati tatajalla minha urusul haqaiq, singgah sana hakikat. Jadi hakikat yang sebenarnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika tahu dengan hakikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut akan mendapatkan ilmu yang tidak ada pada selain itu. Ya. Allati tajalla minha urusul haqaiq ainil ma'arifil aqwam. Itu sumber ma'rifah yang paling kuat. Siratikat tamil asqam, dan jembatan atau jalan, ya, atam siratikat tamil, atam yang sempurna, askom dan paling istiqomah menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi agung yang Allah turunkan dari hadrahnya ke muka bumi sebagai ainil haq, sumber kebenaran, yang mana dari Rasulullah itu singgasana hakikat ilahiyah dan semuanya, rububiyah dan sebagainya, termasuk hakikat manusia dan hakikat Rasulullah terpancar, dan orang itu akan tahu kalau kita mempelajari hakikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah, jadi kedudukannya sebagai kalau dalam salawat Fatih, wal khatimi lima sabaq, itulah yang ada pada ainil haq allati tatajalla minha urusul haqaiq. Itu. Ada lagi? Assalamualaikum Abah. Apa boleh muhibin mengamalkan laqad ja'akum pagi sore? Iya, boleh, silakan. Muhibin boleh membaca laqad ja'akum karena itu sifatnya umum. Bukan wirid torekoh. Ada lagi? Cukup. Baik, sudah cukup dari ikhwan ya. Masih ada lagi yang mau bertanya? Sudah Pak Haji, tidak ada pertanyaan? Baik, moga-moga yang kita bahas dari awal sampai akhir menambah wawasan kita dan mahabbah kita kepada Allah dan Rasulnya dan kepada Syekh, dan semoga kita semua yang mendengarkan, yang memberikan pengajian diselamatkan oleh Allah dari sifat-sifat tercela. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.